untuk Anda, termasuk untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Kita update kembali dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar ya. Kondisinya seperti apa yang terupdate kali ini. Baik, dari seputar Jalan APP Tarani, kawasan Boulevard Makassar terpantau ramai lancar saat ini. Kemudian di seputar Dayak, Pacerakan juga terpantau ramai lancar. Khususnya bagi Anda para penyeberang jalan, dihimbau untuk berhati-hati di kawasan ini saat menyeberang jalan ya. Kemudian di kawasan Jalan Botolempangan, Jalan Saweri Gading Makassar, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Begitupun di perbatasan kota di seputaran Jalan Sultan Alauddin, Talasalapang Makassar terpantau ramai lancar. Kemudian di kawasan Rumah Sakit Haji Makassar terpantau ramai lancar, begitupun di kawasan Jalan Veteran dan Jalan Sungai Sadang Makassar terpantau ramai lancar. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan safety belt Anda dan juga helm standar SNI. Semoga selamat sampai di tujuan. Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak kita ditegur tuh. Mundur dikit apa? Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De. Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De. Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV. Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar jangan kemana-mana, di Lintas Makassar Pagi sebentar akan hadir dialog interaktif ya dengan topik urbanisasi berselubung arus balik lebaran yang akan hadir di ruang dengar. Tapi sebelumnya kami hadirkan kembali satu persembahan dari Jirox, pilihan untuk Anda falling in love. Mudah-mudahan tetap semangat pagi ini di hari Senin ya, awal kembali beraktivitas. Sejak pertama berjumpa, senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Kau ciptaannya yang terindah, yang menghanyutkan hatiku. Semua telah terjadi, aku tak bisa berhenti
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi, dan saatnya masih bersama saya juga Arfan di ruang dengar Anda menghantarkan dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini. Senin 9 Mei 2022 ya. Lagi-lagi soal urbanisasi ya, urbanisasi yang terjadi setiap tahunnya, setiap pasca Lebaran ya. Dan kali ini topik dialog kita yaitu urbanisasi berselubung arus balik Lebaran. Insya Allah sebentar juga akan menghadirkan narasumber kita yang akan menemani ruang dengar Anda menjelaskan mungkin terkait fenomena urbanisasi ini dan juga dampaknya gitu ya. Nah, tentunya ada berbagai hal tadi yang sudah kita sampaikan, dampak-dampak dari urbanisasi ini, di mana kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali ya bisa juga disebabkan oleh adanya faktor urbanisasi yang berlebihan. Ya, akan timbul berbagai masalah baru seperti kepadatan penduduk, angka kriminalitas akan meningkat akibat angka kemiskinan yang cukup besar di suatu kota atau di suatu tempat ya. Kemudian juga pengangguran besar-besaran, akan bertambahnya juga pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Nah, mengapa urbanisasi di Indonesia masih sangat besar? Ya, ini dipicu oleh berbagai faktor, ya, baik berupa faktor pendorong yang meliputi tadi faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi, kemiskinan, minimnya fasilitas yang ada di desa atau infrastruktur yang ada di desa, kemudian standar hidup yang rendah, ya, terbatasnya lapangan pekerjaan juga di desa. Faktor penarik inilah yang menjadi pemicu juga untuk orang melaksanakan urbanisasi ataupun juga ikut ke kota untuk mendapatkan fasilitas yang memadai demi tercapainya juga standar hidup yang mereka inginkan ya. Nah, Bank Dunia sendiri mencatat populasi urbanisasi Indonesia di tahun 2017 hampir itu mencapai 55%. Sehingga Indonesia juga berada di kategori menengah urbanisasi. Tingkat urbanisasi Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara berkembang lain seperti Brasil yang mencapai 86,3%. Nah, kita akan berbicara soal urbanisasi yang berselubung arus balik Lebaran ya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena setiap habis mudik atau pasca Lebaran itu dibarengi dengan peningkatan urbanisasi ini ya. Di mana mungkin habis berlebaran di daerah akan ikut tuh gerbong urbanisasi perpindahan dari mungkin penambahan ya 5 yang mudik kembali ke kota itu jadi 10 ya. 5 ini mau mencari kerja, kemudian mungkin mencari hal lain ya atau kebutuhan apa yang diinginkan dicari di kota. Nah, ini menyebabkan juga nih. Kalau pasti dengan terserap skill mereka yang mumpuni ya dengan lapangan kerja yang ada ya tidak masalah tentunya. Tapi kalau yang lebih banyak yang tidak terserap kemudian tinggal menjadi pengangguran begitu di kota-kota besar, ini menjadi problem ya. Nah, urbanisasi berselubung arus balik Lebaran. Kita akan berbincang dulu bersama narasumber saya yang pertama ini, Bapak Abdul Wahab Tahir. Beliau adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi dari Makassar. Iya, apa kabar Pak Abdul Wahab Tahir? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Iya Pak, ya. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat RRI dan seluruh pendengar. Baik. Dan Oke. sempat mendengar. Iya. Ya. Terima kasih sebelumnya waktunya untuk bersama kami pagi ini, dan bersama saya Arfan terkait pembahasan ataupun topik kita pagi ini saya ingin tanyakan beberapa hal ya terkait urbanisasi berselubung arus balik Lebaran ini. Nah, urbanisasi ini salah satu faktor yang digaung-gaungkan oleh kota-kota besar pasca Lebaran ini. Adalah urbanisasi yang harus dihindari. Ini ada PR juga nih kembali ya. Dan setiap tahun mungkin apalagi besar-besaran nih 2022 memang cukup besar peningkatannya ini urbanisasi.
Iya. Gimana nih Pak menurut Ya kan, Anda nih? kan gini, persoalan urbanisasi ini problem klasik yang berulang tiap tahun kan. Gitu. Karena kenapa? Ada orang yang pulang kampung di perayaan hari-hari besar keagamaan kemudian membawa cerita-cerita indah yang kemudian memantik orang untuk masuk ke kota. Ya kalau asumsi awalnya kalau mereka pulang meninggalkan Makassar misalkan, kalau saya ke Makassar 5 orang kembali ke Makassar menjadi 10 orang dengan berbagai macam harapan dan cita-cita. Yang menurut saya ini problematika ini sudah sebuah yang selalu berulang-ulang terjadi di kota-kota besar termasuk kota Makassar. Yang kita harapkan sebenarnya ya tidak sedikit juga yang datang ke Makassar itu karena ingin mencoba mengadu nasib atau mengadu peruntungan tanpa modal skill apa-apa ya, aji mumpulin saja. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan problematika di kota metropolitan kayak Makassar ini. Ya saya kalau bicara soal urbanisasi, saya teringat sebuah film di masa saya kecil di era akhir tahun 70-an dan 80-an. Judul film itu Kejamnya Ibu Tiri tak sekejam Ibu Kota kan itu. Benar. Menggambarkan bahwa benar ada cerita-cerita indah dari sebuah orang yang mudik ke kampung halaman, tapi tidak sedikit cerita-cerita yang tragis dan menyedihkan itu tidak sampai ke mereka sehingga kemudian terjadi distorsi informasi, kemudian semua orang datang ke kota dengan harapan yang besar. Padahal ya, kondisi sekarang ini, apalagi kita dalam tahap recovery ekonomi di tengah-tengah selepas pandemi ini, ya semua orang masih harus berhitung lagi kembali. Jadi kita berharap sih sebenarnya warga masyarakat yang ingin ke kota sebaiknya berpikir 2 kali atau 10 kali kalau tidak memiliki skill atau kemampuan yang mumpuni di kota metropolitan untuk mengadu nasib kan. Yang terbahaya ini kan sebenarnya para pemudik yang membidik pekerjaan sektor informal itu tadi, sehingga itu menambah beban kota kan seperti itu. Menambah beban kota gitu ya. Ini dalam artian mungkin banyak mungkin para urban ini, pelaku urban dari daerah khususnya kalau di seputar Sulawesi Selatan ke Makassar misalnya sebagai ibu kota. Itu mencari memang membidik kota Makassar sebagai ini karena banyaknya lahan pekerjaan mungkin ya bisa didapatkan di sini. Nah, dari beberapa opini publik kita dari pagi tadi kita sudah lempar ke publik mengatakan ya rata-rata memilih memang melakukan urbanisasi ini karena memang fasilitas yang belum memadai, Pak. Tidak merata. Apa yang dicari di desa belum tentu dicari di kota belum tentu ada di desa, begitu kesempatan kerja, begitu ya, perbaikan ekonomi, taraf pendidikan, sebagainya itu semuanya ada di Makassar. Makanya atau ibu kota harusnya ke ini untuk mendapat cita-citanya ya harus ke kota gitu ya. Beda. Nah, seperti itu. Nah, yang didorong di sini adalah pemerataan. Sementara ini kalau tadi Bapak buka dengan kata ini adalah fenomena yang klasik begitu. Berulang. Nah, sampai kapan kira-kira ini bisa diatasi, Pak? Dan cara apa nih yang mungkin seorang Pak Abdul Wahab Tahir mungkin bisa melihat ke depannya itu harusnya pengelolaan ataupun juga pencegahan urbanisasi ini seperti apa, Pak? Iya, kalau bicara saya dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, ya saya harus bicara bahwa pemerataan itu penting kan, seperti itu. Ada di kota tapi tidak ada di desa. Ya itu pastilah dalam sebuah tata kehidupan seperti itu ada. Tetapi inti adalah sebagian besar orang di pedesaan menganggap bahwa kota itu adalah salah satu harapan terbesar mereka dalam mewujudkan cita-cita mereka. Padahal image seperti itu belum tentu benar kan, seperti itu. Sehingga menurut saya isu pemerataan, kemudian isu sektor-sektor usaha yang kemudian dikembangkan ke berbagai daerah kabupaten kota penyangga di kota Makassar, sehingga beban Makassar tidak menjadi berat karena orang selalu melihat Makassar sebagai sebuah pilihan. Fenomena yang menarik ini kan urban yang ada masuk ke Makassar ini bukan hanya dari daerah-daerah penyangga Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat saja,
tetapi dari Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara sudah mulai masuk. Sehingga itu juga menambah beban kota yang kemudian bisa memicu potensi sosial yang ada di Kota Makassar. Kalau mereka punya skill dan kemampuan silakan saja, kan? Tetapi ya kita harus juga menyampaikan kepada mereka bahwa sekarang ini kita dalam tahap recovery. Segala sesuatunya baru memulai, startingnya baru memulai di tahun ini setelah kita keluar dari pandemik. Jadi sehingga apa ya, untuk mencari pekerjaan orang kota aja sendiri masih kewalahan kan, seperti dan sehingga cerita-cerita klasik yang indah yang dibawa orang ke kampung pada saat mudik itu kemudian itu tidak berbanding lurus dengan cerita-cerita lain yang lebih tragis dari sebuah kehidupan kota yang hidup di perkampungan kumuh, susah buat airnya, di mana susah sekali lah melakukan interaksi sosial dengan cara baik karena semua terbatas akibat pemukiman yang padat. Ini yang mereka nggak pernah sampai ke mereka, kan seperti itu. Nah, peran pemerintah adalah melakukan pemerataan, kemudian peran pemerintah adalah menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa cita-cita dan harapan itu ada juga di desa, ada di kabupaten kota, tidak hanya ada di Makassar, seperti itu. Ya mungkin kalau sektor pendidikan, oke, Makassar sebagai sebuah kota pendidikan dan kota jasa memang memberikan sebuah harapan dan menari-nari di pelupuk mata kita kan seperti itu. Tapi itu yang punya kemampuan, yang punya skill. Nah, kalau kita tidak mampu bertarung, tidak mampu punya kemampuan skill, ya yang ada adalah menjadi pekerja buruh kasar, buruh lepas yang kemudian berpotensi menimbulkan beban sosial yang lebih tinggi di Kota Makassar seperti itu. Nah, ini tentunya permasalahan yang dihadapi ya bukan hanya di Kota Makassar tapi seluruh ibu kota di Indonesia begitu yang. Nah, kemudian momentumnya Pak, di momentum pasca Lebaran ini kan selalu digunakan gitu ya. Nah, apalagi nih berbarengan dikarenakan pelonggaran di tahun ini oleh pemerintah di masa pandemi ini, dan juga mungkin banyak warga yang tadinya dari kota kehilangan pekerjaan begitu ya sejak pandemi kemarin, berbalik ke daerah, ke kampung halaman ya untuk sejenak rehat atau mencari peluang bisnis. Nah, dengan pelonggaran ini pasca Lebaran ya kembali melakukan urbanisasi ke Kota Makassar atau ke kota-kota besar lainnya untuk mencari peruntungan karena adanya perbaikan ekonomi juga ini sudah berputar nih melihat ada perkembangan Indonesia. Nah, tapi walaupun tadi seperti tadi yang Bapak gambarkan bahwa ya jangan berangkat nekat dengan ketidakpastian begitu ya. Walaupun ini harus ada skill begitu ya, ada jumlah lapangan pekerjaan ada nggak, cukup nggak gitu ya. Nah, ini yang harus dibuka lebar oleh pemerintah setiap tahunnya. Tapi ya apa daya juga pemerintah kota mungkin kalau dengan melarang juga kan nggak boleh juga nih Pak. Melarang yang nggak boleh ke Makassar, nggak boleh ke ini cari kerja di sini nggak boleh, nggak boleh juga nih Pak. Problemnya kan gini, ada orang yang pulang kampung nih, bawa fasilitas terbawah dari kota, ini kemudian memantik adrenalin orang untuk mendapatkan hal yang sama, sehingga memicu mereka untuk masuk ke kota. Padahal belum tentu semua yang pulang ke kampung itu, yang melakukan mudik, itu membawa cerita indah. Mungkin ada cerita-cerita yang cukup menyedihkan, tapi mereka sembunyikan. Karena tradisi kita orang Timur, kecenderungan kita itu menutup hal-hal yang menyedihkan di hari-hari besar keagamaan, apalagi kayak Lebaran begini. Kalau ada Lebaran begini kan, kecenderungan budaya orang Timur itu tidak mau mengganggu kebahagiaan keluarga mereka dengan menyampaikan apa yang utuh yang mereka rasakan di kota, sehingga mereka buat cerita yang hebat-hebat lah, sehingga memicu adrenalin orang untuk masuk kota. Padahal tidak seperti itu. Saya kembali pada film itu, cerita sebuah pesan semiotik dan cerita itu menyatakan bahwa sekejam-kejamnya kehidupan di keluarga di pedesaan itu jauh lebih kejam dari kehidupan dari sebuah kota besar metropolitan yang dimana kita dituntut untuk agresivitas kita, dituntut dengan skill dan kemampuan kita untuk melakukan adaptasi. Nah, kondisi sekarang ya seperti ini.
Lantas problem kedua memang 2 tahun terakhir ini kan serba ketat, tiba-tiba dibuka, dilonggarkan oleh pemerintah ya, memicu orang untuk masuk Makassar. Dan terasa sekali Makassar ini 2 hari H-2 sih, H+2 itu sudah terasa Makassar, sudah mulai padat kan itu. Lihat pintu masuk dari arah utara dan selatan mulai terjadi kemacetan dan sampai tadi subuh kita monitor masih macet luar biasa. Itu menandakan bahwa arus balik ini berpotensi terjadi peningkatan sekitar 5-10% dari total jumlah penduduk yang keluar meninggalkan Makassar. Begitu juga di Bandara Internasional Hasanuddin walaupun begitu pun juga di Pelabuhan Makassar itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya konsekuensi dari sebuah kota besar, kota pendidikan, kota jasa ya harus seperti itu. Tetapi pesan saya sebagai wakil rakyat ya kepada seluruh keluarga saya, ya tidak semua harapan itu bisa terjangkau, bisa didapatkan di kota kalau kita punya kemampuan dan daya saing yang mumpuni dalam melakukan aktivitas di Makassar. Dan kasihan kalau mereka berada di Makassar kemudian kehidupan mereka terlantar, kemudian menjadi beban pemerintah kota ya tentunya pasti menguras juga dinas sosial ya pasti kalau bicara dinas sosial ya kita bicara tentang APBD kita kan seperti itu. Jadi kita berharap pertama kuncinya pemerataan, kedua informasi yang utuh di era sekarang ini kita harus sampaikan secara dan mohon kepada seluruh warga masyarakat Kota Makassar untuk yang melakukan mudik untuk menyampaikan yang utuh lah ke mereka semua. Kalau mau sekolah silahkanlah ke Makassar, terbuka pintu lebar. Tapi kalau mau cari kerja ya berpikir 2 kali dalam kondisi sekarang ini. Seperti itu kira-kira. Baik, kita mau dengar dulu nih, mungkin ada opini dari pendengar kita atau masyarakat Kota Makassar terkait apa yang kita bahas pagi ini Pak ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak, di mana? Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Pak Harudin Beta di Jeneponto, oke. Baik. Assalamualaikum Bapak Wakil Rakyat. Assalamualaikum. Silakan Pak Harudin. Kita saja ini Pak, orang-orang politik dan orang-orang di mass media ribut. Kalau para urban dan migran-migran ini, menurut saya yang saya lihat, senang-senang saja Pak mencari hidup, menikmati hidup. Seperti di Kabupaten Jeneponto ini, itu bahkan banyak warga negara asing Cina itu yang kerja di PLTU. Senang-senang saja Pak. Kita saja orang media yang ribut. Demikian, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Harudin Beta di Jeneponto nih, warga Jeneponto nih. Salah satu contohnya mungkin bisa yang diimplisitkan Pak Harudin Beta deh, gimana kita tidak kalang kabut mungkin ke kota nih Pak, cari kerja kalau di kampung halaman sendiri ini justru orang luar yang kerja. Ya kalau kan saya harus menyampaikan secara jujur karena ada pernyataan jujur dari rakyat yang dari Jeneponto, Harudin Beta. Saya harus menjawab jujur, memang ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan kita. Ada kesalahan. Soal kesalahan kebijakan kita soal tenaga kerja, sumber-sumber tenaga kerja tadi di kabupaten kota. Problemnya kemudian kan ada penyampaian, ada pesan yang disampaikan sekarang di desa bahwa Jeneponto juga diserbu oleh ekspektariat gitu. Ada urban dari negara lain yang masuk cari kerja di situ sehingga ya mereka santai-santai aja lah kan. Sehingga mereka menurut mereka itu nggak jadi soal. Ya kalau menurut saya kan sebenarnya peluang kerja itu ya diberikan kepada penduduk lokal sehingga penduduk lokal itu tidak kemudian memantik mereka ke kota. Itu yang termasuk pemerataan. Jadi kebijakan yang berkeadilan, kebijakan yang berkeadilan yang kemudian memicu mereka untuk berusaha dan bekerja di daerahnya saja, tidak lagi keluar kecuali ingin mencari sesuatu yang lebih, ya silahkan saja kan. Misalkan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi, cita-cita dengan fasilitas pendidikan yang cukup mumpuni, maka oke, terbuka kan seperti itu. Tetapi kalau yang ada dalam benak mereka hanya modal nekat ke Makassar, kasihan kan. Saya sebagai wakil rakyat saya menyampaikan bahwa kasihan dengan kondisi recovery ekonomi kita sekarang ini ya berpikir 2 kali lah.
Kalau di kampung itu dengan uang 50.000 masih bisa hidup. Kalau di Makassar uang 50.000 itu sedikit susah hidupnya karena harga minyak goreng saja sudah tembus di angka 30.000 per liter kan. Iya benar Pak. Ya. Iya. Kira-kira seperti itu cara. Jadi kebijakan itu berkeadilan. Kan yang saya tangkap karena saya sayup dan di Jeneponto, saudara saya Kabinete, bahwa orang Jeneponto santai-santai saja karena mereka juga diserbu oleh tenaga kerja dari luar kan. Seperti itu. Oke deh. Baik. Tapi mungkin ada juga beberapa faktor selain dampak ya mungkin yang disebabkan oleh urbanisasi ini. Bukan hanya negatifnya di kota yang dituju, jadi semakin padat, semakin menambah polusi, pemukiman yang semakin padat, di jalan juga semakin padat, mungkin juga angka kriminalitas juga bisa meningkat begitu ya, karena kebutuhan. Tapi dampaknya juga kepada desa bahwa yang ditinggalkan ini adalah SDM mereka nih yang punya potensi membangun daerah ini pada lari keluar semua. Kalau tidak dimanfaatkan, mungkin kepada pemerintah daerah setempat mungkin Pak, mungkin ada nggak nih sinergi yang mungkin perlu dibangun begitu agar hal ini bisa tidak. Kalau saya bicara dalam konteks sebagai wakil rakyat ya, kita berharap pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia, termasuk selatan, termasuk Makassar, yang membuka peluang seluas-luasnya kepada putra daerah untuk berkreativitas, bekerja di daerahnya masing-masing, membangun daerahnya kan. Ya, artinya kamu punya kemampuan di daerahmu, bangun daerahmu gitu ya? Iya, sehingga serap tenaga kerja di daerah. Iya, kan sebuah dilema menurut saya kalau ada sebuah kabupaten kayak Jeneponto itu kan banyak menghasilkan tenaga kerja dari Jeneponto yang menurut saya mereka punya keahlian yang bisa mereka mereka gunakan praktekkan di kampungnya untuk mereka bangun kampungnya. Tapi itu tadi barangkali saja ya ada problematika, belum ada political will dari birokrasi kita sehingga ya daripada mereka bersitegang di kabupaten kota ya mereka masuk kota kan seperti itu. Padahal saya tahu lah dia orang Jeneponto banyak yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas, kalau diberi kesempatan pasti bisa membangun kabupaten atau kampungnya. Begitu juga dengan daerah-daerah lain, sehingga tidak menumpuk di Makassar. Kalau di Makassar ada satu lowongan pekerjaan, tetapi yang melamar ribuan, kan berarti ada potensi sekitar ribuan juga yang menganggur kan. Tapi kalau andaikan didistribusi pekerjaan itu dengan baik, peluang political will-nya juga terbuka dengan bagus, politik birokrasi kita juga menguntungkan di kabupaten kota, ngapain mereka ke Makassar kan? Itu saya kira. Baik, sebagai closing statement dari seorang Pak Abdul Wahab Tahir dari perwakilan DPRD Kota Makassar ini terkait urbanisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan yang lagi mendengarkan kita, Pak, silakan. Ya, kalau kita sih welcome aja, selamat datang aja ya ke Kota Makassar, Makassar metropolitan, silakan. Tapi kalau ingin cari pekerjaan di Kota Makassar, mohon disiapkan mental, fisik, dan kemampuan sumber daya manusia, sehingga kemudian tidak menambah beban pemerintah kota, kan seperti itu. Kita suka kalau banyak orang masuk di Makassar, karena memang kita ini gerbang Indonesia Timur, kan. Silakan aja masuk, tetapi mohon harus punya kemampuan yang mumpuni, sehingga kemudian daya saingnya menjadi bagus. Kalau modal nekat, ya sebaiknya mempertimbangkan saja masuk ke Kota Makassar. Nah itu seperti itu. Terima kasih Eri. Baik, terima kasih juga untuk komentarnya pagi ini Pak terkait urbanisasi berselubung arus balik Lebaran ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari begitu ya apa efek domino atau dampak juga yang disebabkan urbanisasi yang besar-besaran yang kita lakukan begitu kalau tidak jelas begitu anunya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga pemerintah ada solusi nih kepada mereka yang mencari peruntungan di kota besar. Terima kasih Pak Wahab Tahir, semoga lancar aktivitasnya hari ini Pak. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh dari Makassar. Iya, demikian tadi Bapak Abdul Wahab Tahir, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar ya. Pengen ada sinergi dari pemerintah memikirkan hal ini, bagaimana pengembangan SDM dan juga menyediakan faktor pemerataan infrastruktur agar tidak lagi ke depannya itu
urbanisasi menjadi faktor-faktor yang selalu ditakutkan oleh ibu kota setiap pasca Idul Fitri atau Lebaran. Oke, Anda bisa bergabung dan menyimak lagi dialog interaktif kita selepas yang berikut ini. Kita teman dekat, sudah saling percaya, cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, di pelukanku. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, ku tunggu kau putus. Ku tunggu kau putus. Ku tunggu kau putus. Kau menangis di pundakku, di pelukanku. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, ku tunggu kau putus. Na 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 na, oh na na na. Ku tunggu kau putus. Yeah, 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 yeah. Kita teman, tapi ku tunggu kau putus dari dulu. Ku tunggu kau putus. Semua yang telah aku dapat indah nan gemerlap. Satu hari kan pudar dan sinarnya akan hilang. Sesuatu yang telah aku raih di dalam hidup ini tak untuk selamanya. Ini semua sementara. Yang aku cari hanyalah cinta, hanya cinta yang tak berganti. Yang aku mau
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe kok itu? Kita tidak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa Kak ndak pakai kata tabe? Sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh Kak, tabe Ki. Ih, ku tahu Ji. Tabe Sista. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan? Namanya juga warga negara plus 62. Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union (ITU) membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya? Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. (94,4 FM). Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami dan kita masih berbicara dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini. Urbanisasi berselubung arus balik Lebaran ya. Mengapa ini selalu terjadi setiap pasca Lebaran ya? Karena memang momennya seperti itu. Pertemuan antara masyarakat yang tadinya bekerja di kota kembali ke kampung halaman begitu ya, menggambarkan kesuksesan, keberhasilan. Nah di desa mungkin di kampung halaman ada saudara atau keluarga ya masyarakat yang sudah selesai terus belum mendapatkan pekerjaan ya atau ingin
mendapatkan penghidupan yang lebih layak, ingin mengadu nasib, maka ikutlah ke kota ya di momen-momen arus balik Lebaran. Nah, seperti itu. Nah, urbanisasi mengapa dikatakan juga mungkin menjadi perhatian oleh kota-kota besar? Itu kenapa? Karena beberapa faktor ya, diantaranya adalah urbanisasi memberatkan bagi daerah perkotaan dikarenakan ini bisa meningkatkan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Jadi kalau tidak terakomodir atau mungkin tidak, ini akan menimbulkan kampung-kampung ataupun juga tempat-tempat pemukiman-pemukiman kumuh ya, atau bahkan pemukiman-pemukiman liar ya. Kemudian meningkatnya kebutuhan akan air, kemudian juga bisa berdampak pada peningkatan polusi ya di suatu kota. Nah, bagaimana cara kira-kira ya mengatasi arus urbanisasi ke kota ini? Nah, ini untuk menghindarinya kira-kira dari beberapa hal yang saya baca begitu ya dari literasi. Adanya tadi yang dikatakan oleh Bapak Abdul Wahab Tahir ya, bagaimana pembangunan itu bisa diratakan begitu ya, ataupun pemerataan infrastruktur gitu. Kemudian dua, yaitu mempermudah akses transportasi dan komunikasi. Ketiga, standar pendidikan itu disamaratakan. Kemudian adanya fasilitas kesehatan memadai di daerah atau di desa, kemudian pemerataan wilayah pemerintahan juga, penciptaan lapangan pekerjaan di desa yang tadi juga diimplisitkan oleh Pak Wahab Tahir ya, bagaimana menciptakan peluang ataupun mengembangkan SDM yang banyak mungkin di pedesaan ini, itu yang dimanfaatkan dengan membuka peluang kerja, sehingga ini mendorong mereka untuk berkreativitas dan juga mungkin beraktivitasnya di desa saja. Kemudian memperbaiki fasilitas umum yang terbengkalai di pedesaan. Nah, itu dia ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sebentar saya akan coba untuk bersama narasumber kita nanti berikutnya ya, yang akan hadir menemani ruang dengar Anda ini terkait bahasan urbanisasi berselubung arus balik Lebaran. Mengapa dikatakan berselubung ya, karena begitu tadi momennya di setiap pasca Lebaran, dan begitu arus balik Lebaran ya banyaklah yang berbondong-bondong ikut ke kota dalam hal untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang layak, ataupun mungkin belum jelas nih ke kota, berpindah pengen lele dulu atau ingin lihat perkembangan dulu nih, kesempatan apa yang bisa di ini. Jadi artinya dia stay, menetap tanpa tujuan yang pasti dulu nih. Nah, ini juga yang jadi perhatian oleh pemerintah kota ya. Nah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar juga sudah akan melaksanakan ini pendataan beberapa wilayah ataupun mungkin penduduk-penduduk di arus balik ini, di arus balik Lebaran. Baik, saya akan berbincang dulu dengan narasumber saya berikutnya, ada Pak Samsul Bahri, Pak Dr. Samsul Bahri. Beliau adalah sosiolog dari Universitas Boswa Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Samsul Bahri. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf lahir batin Bapak. Sama-sama, ucapan yang sama Pak Dr. Samsul Bahri. Iya. Terima kasih untuk waktunya pagi ini bisa bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi Pro 1 dari Makassar. Bersama saya Arfan, Pak. Baik, kita punya topik menarik ini, pembahasan kita sedari pagi terkait urbanisasi nih Pak. Iya. Ini seiring sejalan setiap tahunnya ataupun mungkin setiap momen Lebaran, pasca Lebaran, arus balik Lebaran itu dibarengi dengan faktor urbanisasi nih, perpindahan ya. Iya. Nah, ini ada berbagai dampak tadi kita bahas dan juga berbagai opini masyarakat yang mengatakan ya susah juga karena kita mau ngapain di daerah, mencari peruntungan ya pasti ke kota gitu ya. Mencari pendidikan yang lebih layak ya pasti ke kota. Ya, momen-momen seperti ini digunakan lah ya pasca Lebaran misalnya, itu lebih momentumnya lebih seiring sejalan begitu setiap tahunnya. Nah, kalau dari segi Pak Samsul Bahri ini melihat sebagai sosiolog ya. Iya.
urbanisasi ya. Urbanisasi yang sering atau mungkin ya sering setiap tahunnya diantisipasi oleh kota-kota besar, termasuk juga Kota Makassar. Ini apa sih sebenarnya pendorong besarnya Pak, selain beberapa faktor mungkin selain ekonomi dan sebagainya nih? Iya. Ya, terima kasih. Jadi kita runut dulu ya. Jadi ibadah itu melahirkan dua hal. Yang pertama kesalehan sosial dan kesalehan ritual. Sehingga kalau kita bicara tentang Lebaran sangat terkait dengan ibadah. Kenapa ada euforia untuk harus silaturahmi, pulang kampung dan seterusnya itu karena memang ibadah salah satu diantaranya adalah mendorong kita untuk selalu melakukan silaturahmi. Ya, akhirnya silaturahmi itu sampai kepada persoalan ekonomi dan seterusnya. Ketika itu disinggung maka pasti erat kaitannya dengan urbanisasi yang kita bahas pada hari ini. Jadi urbanisasi itu sebenarnya tidak harus di hari Lebaran atau ke momentum seperti ini, tetapi setiap saat ada. Cuman memang di momentum Lebaran ini menjadi hal penting dan menjadi perhatian karena banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, memang ada dalam istilah urbanisasi itu ada yang namanya faktor daya dorong dan daya tarik. Daya dorongnya apa? Daya dorongnya itu adalah kemungkinan besar di daerah pedesaan atau ke daerah yang lain itu tidak ada sumber-sumber kehidupan yang layak ataukah tidak ada hal-hal yang memberikan dampak positif ataukah bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bisa ada tetapi tidak terlalu maksimal atau tidak menjadi menarik bagi masyarakat tertentu. Sementara di lain pihak daya tarik kota itu sangat luar biasa. Di kota semua fasilitas ada, mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, olahraga dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan kita selalu mencari yang terbaik. Itulah sebabnya sehingga masyarakat itu melakukan urbanisasi karena faktor daya tarik kota yang sangat kuat sekali. Itu yang menjadi penyebabnya. Kemudian ketika dia sampai di kota lalu kemudian tidak dibekali dengan keterampilan yang cukup untuk bisa bersaing di kota, ini yang menjadi persoalan. Akan menimbulkan masalah sosial yang baru. Itu yang perlu diantisipasi. Begitu, Pak. Itu yang perlu diantisipasi. Nah, menyoroti yang perlu diantisipasi ini ya. Melarang mereka juga kan enggak ini juga enggak ada alasan kuatnya begitu, Pak. Iya betul. Jadi tidak mungkin kita melarang karena ini kan negara NKRI. Daerah yang satu harus menjadi bagian dari daerah yang lain. Jadi kita harus istilahnya senasib sepenanggungan. Jadi tidak boleh ada dikotomi saya tidak boleh ke daerah A karena saya bukan penduduk asli dari daerah A misalnya. Tidak boleh ada seperti itu karena kita berada pada bingkai NKRI. Sehingga yang harus disikapi di sini adalah memang kota sebagai daerah tujuan dengan segala fasilitas yang menjadikan dia harus siap dengan itu. Apa yang dilakukan oleh, saya bukan pendukungnya Pak Anies ya, tetapi apa yang dilakukan oleh DKI menyikapi itu dia terbuka tetapi dia memberikan pendidikan atau penyadaran bagi setiap orang yang melakukan urbanisasi itu bahwa kau datang di kota tetapi apa yang harus Anda lakukan di kota setelah sampai di kota. Jadi harus terbuka karena kalau dia tidak terbuka maka itulah yang dimaksud nanti dengan urbanisasi terselubung. Begitu ya. Nah, mungkin juga nih ya Pak ya, mungkin yang terjadi juga bahwa urbanisasi di momen arus balik Lebaran atau pasca Lebaran itu biasanya meningkat lebih signifikan begitu ya. Banyak yang mungkin memilih untuk stay, lihat-lihat keadaan dulu nih ya. Ada gak kemampuan 2-3 bulan belum ada dan dia sudah bisa menaksir bahwa saya tidak mampu bersaing nih di kota besar, saya balik lagi lah ke kampung. Nah kan banyak juga yang seperti itu Pak. Artinya artinya urbanisasi ini kan momennya ke kota saja nih, tapi kan
tidak stay lama juga nih ya. Iya. Yang jadi masalah, Jadi kan, yang jadi masalah kan itu kalau yang tinggal di sini tidak tahu, ndak ada kerjaan dan apa itu yang bisa meningkatkan dampak-dampak negatif yang ditakutkan ya. Tapi Iya, kalau iya. yang hanya sekedar pengen mengadu nasib mungkin 2-3 bulan sudah nyerah ya, sudah mau balik atau mau lihat keadaan dulu, saya mau balik dulu ke desa memperkuat kemampuan saya begitu atau apa yang dibutuhkan di sini, tunggu saya akan kembali lagi gitu kan. Biasanya seperti itu sih penanya, Pak. Iya, iya. Jadi urbanisasi kan memang ada tuh bentuknya. Ada yang menetap, ada yang sementara. Iya. Nah, yang sementara itu ya memang ketika dia tidak mampu bersaing di kota, tidak mampu bertahan hidup di kota dengan di mana kota membutuhkan keterampilan khusus, maka dia pasti akan balik. Karena dia tidak akan pernah tuh nanti hidup di kota dalam kondisi persaingan yang ketat itu, sementara kota itu memperlihatkan gaya hidup yang luar biasa. Jadi biasanya yang begini ada dua mungkin yang dia bisa lakukan. Yang pertama, dia mengadu nasib dengan cara yang tidak benar. Itulah biasa ada gelandangan, ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti begal dan lain sebagainya ya. Mungkin dia larinya ke situ, hal yang negatif karena dia tidak mampu bersaing sementara tidak berbekal dengan keterampilan yang ada. Kemudian ketika dia tidak mampu lalu tidak mengambil jalan itu, maka dia pasti kembali ke kampungnya. Karena di kampungnya itu sekalipun dia menganggur, dia tidak dikalahin sebagai orang yang menganggur karena di kampung itu kita makan sekalipun itu, tidak bekerja sekalipun kita pasti makan karena ada keluarga, ada sahabat dan seterusnya. Itu bedanya hidup di kota. Iya. Nah, tadi kita juga sempat ngobrol dengan Bapak Abdul Wahab Tahir ya, Bapak kita ya, Sekretaris Komisi DPRD Kota Makassar ya. Ya, ini pengennya ada sinergi juga nih dari pemerintah kota, kemudian dari Pemda setempat bagaimana memberdayakan SDM mereka sehingga kasus-kasus urbanisasi yang terulang terus yang selalu dipikirkan oleh ibu-ibu kota di Indonesia ini bisa tidak lagi menjadi momok yang menakutkan begitu ya, atau yang selalu dipikirkan berulang. Nah, kalau pemerintah daerah setempat memiliki kemampuan untuk mengembangkan SDM potensial di tempat mereka ini sendiri ya nggak akan memicu urbanisasi ini ke depannya. Mereka akan lebih stay membangun daerahnya, kampungnya. Nah, gimana dengan sudut pandang seperti itu menurut Bapak? Ya, saya kira itu benar. Itu benar karena begini, ini kan kita sudah tahu bahwa ini adalah kegiatan yang tidak bisa dihindari. Sehingga karena tidak bisa dihindari, maka penanganannya perlu kita persiapkan, termasuk penyediaan sumber daya yang bagus, keterampilan dan lain sebagainya. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu dua, daerah tujuan dan daerah asal. Nah, makanya perlu ada sinergitas. Jadi sinergitas untuk membangun sumber daya yang bagus, karena hal ini tidak bisa kita hindari. Jadi perlu dipersiapkan, bukan dihindari. Dipersiapkan dan bukan dihindari. Iya. Sama halnya juga tadi ada masyarakat, salah satu pendengar kita juga nih yang menyuarakan dari Kabupaten Jeneponto di mana mengatakan ya gimana kita tidak mengadu nasib ke kota nih Pak ya. Kalau di kabupaten kita ataupun di tempat kita, di desa kita di Jeneponto ini justru orang asing yang menikmati lapangan-lapangan kerja ya. Yang masuk ke daerah kami, sementara kami tidak terakomodir gitu ya. Nah, ini juga menjadi apa ya? Nah, itu yang harus menjadi perhatian, Bapak. Itu harus menjadi perhatian untuk pemerintah daerah. Jadi kalau ada industri masuk di daerah itu, salah satu yang harus dikerjasamakan atau hadir dengan industri yang masuk di daerah itu memperhatikan tenaga kerja lokal. Kalau alasan keterampilan sehingga dia tidak diakomodir itu alasan klasik. Kenapa tidak diberikan pendidikan oleh industri yang akan berdiri, ataukah pemerintah yang akan memberikan izin kepada industri supaya dia menjadi sumber daya siap bersaing dipekerjakan di industri yang akan berdiri. Jadi tidak bisa lagi hal-hal yang seperti itu dibiarkan. Jadi kalau bisa ada regulasi mempersyaratkan pendirian industri di daerah itu dengan mengakomodir masyarakat lokal. Begitu, Bapak. Baik.
Oke, baik. Mungkin pesan yang mungkin bisa disampaikan Pak Samsul Bahri kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan nih menyikapi urbanisasi ini, atau mungkin di kesempatan pagi ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya terkait bagaimana juga mendorong pemerintah Kota Makassar ya dan juga kota-kota lainnya ini untuk menghindari urbanisasi yang mungkin berdampak juga buruk bagi mereka kalau tidak ada persiapan dan sebagainya. Silakan Pak Samsul. Jadi kalau pandangan saya tentang urbanisasi tidak boleh kita hindari. Mari kita sambut masyarakat kita yang mau masuk di daerah kita, misalnya Makassar ataukah daerah-daerah lainnya potensial menjanjikan atau punya daya tarik yang kuat terhadap para urban itu. Nah, makanya kita harapkan semua stakeholder, semua elemen itu harus bekerja sama menghadapi hal yang seperti ini. Sehingga jauh sebelumnya ada persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi para urban yang tujuan utamanya juga kan mencari pekerjaan. Ketika istilah mencari pekerjaan, maka kan salah satu di antaranya yang perlu dipersiapkan itu adalah keterampilan. Baik itu masyarakat asal, baik itu oleh pemerintah asal maupun pemerintah yang akan dituju. Karena kalau tidak menjadi perhatian bagi mereka, tadi yang saya bilang, jangan sampai dia lari ke hal-hal yang negatif yang akan menimbulkan patologi sosial dalam kehidupan daerah tujuannya. Ya itu yang perlu kita jaga, sehingga perlu kerjasama yang bagus. Pemerintah perlu perhatian terhadap hal-hal yang seperti ini, karena hal yang begini itu selalu terjadi setiap tahun. Saya kira begitu, Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini bisa bergabung Pak dalam dialog lintas Makassar kita untuk hari ini. Pak Samsul Bahri, di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol panjang Pak ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan kita dengan Pak Samsul Bahri, sosiolog Universitas Bosowa Makassar ya. Nah, banyak hal yang menjadi titik berat ya yang disampaikan dari kedua narasumber saya. Satu dari pemerintah ya, diinginkan ada sinergitas antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah setempat agar bagaimana memberdayakan SDM-nya ya, agar tidak serta-merta mendorong urbanisasi ini terus ke kota-kota besar saja, dengan pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan infrastruktur misalnya yang menyerap tenaga kerja. Kemudian kalau Pak Samsul tadi saya bisa petik bahwa ini tidak bisa dihindari urbanisasi ya. Momen pasca Lebaran mungkin yang dikatakan berselubung arus balik Lebaran ya, memang karena momennya mungkin seperti itu. Karena tadinya ada silaturahmi, kemudian ada pertemuan, ada negosiasi di situ yang terjadi sehingga mendorong mereka untuk berbondong-bondong ke kota begitu ya, untuk mengadu nasib ya, semuanya karena faktor ekonomi. Tapi waktu juga yang akan menjawab begitu, yang mana yang akan terserap oleh kota itu, misalnya mendapatkan pekerjaan karena memang punya potensi dan kemampuan yang dibutuhkan. Dan juga mungkin yang mana yang menyerah dengan kehidupan keras di ibu kota gitu ya. Tapi setidaknya membangun desa, membangun kampung halaman, dan ini menjadi PR ke depan agar urbanisasi ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Baik, saya harus akhiri dulu kebersamaan kita juga kembali dalam dialog interaktif lintas Makassar pagi urbanisasi berselubung arus balik Lebaran ini edisi Senin 9 Mei 2022. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di lain topik yang berbeda ya, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.